Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu dan membaca ayat suci Al-Quran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan kalian membuka Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita akan membaca ayat dan artinya ya. Yuk baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilam syuzu famsyuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini telah jelas bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini, Allah akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan perbuatan dan motivasi dari perbuatan yang dia lakukan. Serta ayat ini juga merupakan sebuah motivasi kepada orang-orang beriman untuk tetap berilmu dan mengejar mencari ilmu. Semoga dengan dibacakannya ayat ini, kalian lebih termotivasi dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum itu, Ibu mau cek nih, siapa yang belum hadir atau yang tidak hadir? Yuk dicek teman sebelahnya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sekarang sudah disiapkan alat catatan dan buku catatannya? Sudah? Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai determinan dan inverse matrix berordo 2x2 dan 3x3. Tetapi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai determinan dan inverse matrix berordo 2x2. Nah, tadi kita akan membahas materi tentang apa? Nah, kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matrix berordo 2x2. Materi sebelumnya yaitu kita membahas mengenai matriks, sifat-sifat matriks, dan operasi matriks. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa sih itu matriks? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun ke dalam barisan dan kolom yang membentuk suatu persegi. Nah, ini adalah contoh sebuah matriks. Di sini Ibu punya matriks A yang beranggotakan A, B, C, D. Ini adalah sebuah matriks. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Masih ingat gak apa sih operasi matriks itu? Ayo, ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Operasi matriks itu ada apa aja? Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Ini Ibu hapus boleh ya? Oke, boleh Ibu hapus ya. Pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai determinan matriks. Ibu tulis materi kita yaitu determinan matriks. Nah, yang akan kita pelajari yaitu matriks apa? Ordo berapa? 2x2.
Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang udah tahu apa itu determinan? Ayo, ada yang udah tahu apa itu determinan? Jadi, determinan matriks itu adalah selisih antara perkalian diagonal utama dengan perkalian diagonal kedua. Nah, biar gak lupa, Ibu tulis ya pengertian tadi. Tadi apa pengertian determinan matriks? Selisih antara perkalian diagonal apa? Diagonal utama dengan diagonal kedua. Wah, turun ya tulisannya. Semoga tulisan Ibu kebaca ya. Nah, jadi determinan matriks itu adalah selisih antara perkalian diagonal utama dengan diagonal kedua. Nah, sebelum melanjutkan ke determinan matriks, kita harus tahu apa sih manfaat kita mempelajari determinan matriks. Nah, Ibu mau tanya, kalian ingat gak persamaan di linear dua variabel? Materi persamaan linear dua variabel, masih ingat? Masih kan? Nah, itu ada berapa metode untuk menyelesaikan persoalan persamaan linear dua variabel? Ayo, ada yang masih ingat? Ada berapa? Betul, ada 3, yaitu apa saja? Substitusi, eliminasi, dan campuran. Untuk yang campuran itu, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, dengan kita mempelajari determinan matriks, ternyata determinan matriks ini dapat membantu menyelesaikan persoalan persamaan linear dua variabel. Nah, ini udah ditulis anak-anak? Ibu hapus ya. Ibu hapus sama judul ini juga Ibu hapus ya, biar nulisnya lebih luas. Ibu tulis dulu judulnya. Determinan matriks. Dari pengertiannya sudah, sekarang Ibu mau kasih tahu notasi apa yang digunakan untuk determinan matriks. Ada yang sudah tahu notasinya seperti apa? Nah, jadi notasi determinan matriks itu adalah jadi untuk notasi dari determinan matriks yaitu ada determinan A, determinan dalam kurung A tutup kurung, lalu A. Nah, sekarang kita sepakati mau memakai notasi yang mana untuk determinan matriks. Kita sepakati mau yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kita akan sepakati notasi yang akan kita pakai untuk determinan matriks adalah yang ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya matriks A yang beranggotakan A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan mencari determinan dari matriks A. Nah, sebelumnya ini determinan, notasi dari determinan A, lalu A. Kalau misalnya kita punya matriksnya B, berarti ininya jadi ya determinan B, dan ininya B. Nah, jadi ini yang A ini tergantung dengan matriksnya ya. Nah, di sini tadi masih ingat pengertian dari determinan matriks? Tadi apa? Selisih antara perkalian diagonal utama dengan diagonal kedua. Nah, tadi yang dikalikan apa? Diagonal utama. Ini adalah diagonal utama kita. Ini adalah diagonal utamanya. A dikali D. Tadi selisih perkalian, selisih berarti dikurang. Nah, lalu diagonal keduanya ini C kali B. Nah, jadi
determinan matriks A ini adalah AD dikurangi CB. Jadi, untuk matriks itu kita tidak hanya mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, tetapi kita juga mempelajari determinan. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh lagi, yaitu matriks B. Matriks B yang beranggotakan D, E, F, G. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan determinan dari matriks B? Ayo, siapa yang bisa? Nih, coba lihat dari contoh ini matriks A, ini determinan matriks A. Nah, lalu untuk matriks B, ya betul. Determinan matriks B yaitu apa? DG dikurangi ini. Nah, itu ini adalah determinan dari matriks B. Sekarang kita masuk ke contoh yang lainnya. Ini sudah dicatat? Ibu hapus ya. Nah, tadi kan masih pakai huruf ya. Sekarang Ibu pakai angka untuk matriks C. Di sini Ibu akan memberi contoh matriks C yang beranggotakan negatif 1, 2, 3, dan 4. Ada yang bisa jawab? Determinan dari matriks C adalah, yuk, dihitung dulu. Determinan matriks C-nya apa? Apa? Negatif 10, betul. Dari mana negatif 10? Nah, kita coba hitung bareng-bareng ya. Determinan matriks C. Tadi perkalian diagonal utama, berarti apa dulu yang dikalikan? Ya betul, negatif 1 dikali 4. Negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4. Negatif 4, lalu selisih 3 dikali 2. 3 dikali 2, 6. Nah, jadi determinan dari matriks C adalah negatif 4 dikurangi 6. Hasilnya negatif 10. Tuh, sudah paham ya? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal di mana permasalahannya itu ada di kehidupan sehari-hari. Ini Bu hapus ya contoh soal yang ini. Sudah catat? Oke, dihapus. Nah, di sini Ibu ada permasalahan sehari-hari. Ibu tulis ya. Kansa membeli, ini kaitannya dengan persamaan linear dua variabel tadi ya. Kansa membeli 2 pensil dan 2 pulpen seharga 17.500. Nah, dan Gina membeli 3 pensil dan 2 pulpen seharga 13.000. Nah, yang ditanya berapa 1 pensil dan 1 pulpen. Nah, ini kita ubah aja ya. Jadinya Kansa membeli 3 pensil dan 2 pulpen, sedangkan Gina membeli 2 pensil dan 2 pulpen. Nah, kalau Kansa itu harganya 17.500 dan Gina harganya 13.000. Yang kita cari adalah 1 pensil, harga 1 pensil dan harga 1 pulpen. Nah, udah, kita hapus ya soalnya. Tadi Kansa membeli apa? Membeli 3 pensil dan 2 pulpen, harganya 17.500, dan Gina membeli 2 pensil dan 2 pulpen, harganya 13.000. Di sini kita pakai permisalan.
Ini Ibu hapus ya judulnya. Ibu kasih judul yang kecil di sini. Karena contoh ini agak panjang ya. Sebelum itu kita buat permisalan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan X yaitu harga pensil. Kita buat X itu sebagai harga pensil dan Y itu harga pulpen. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus membuat model matematika dari soal tersebut, soal yang tadi ya. Nah, tadi itu Hansa membeli 3 pensil dan 2 pulpen. Kita buat model matematikanya. Hansa membeli 3 pensil dan membeli 2 pulpen seharga apa? 17.500. Lalu Gina membeli 2 pensil dan 2 pulpen seharga 13.000. Nah, kita sudah punya model matematikanya. Nah, sebelum itu ada bentuk umum persamaan linear dua variabel dalam bentuk determinan matriks. Nah, jadi persamaan linear dan determinan matriks itu punya bentuk umum seperti ini. A1 tambah X1 ditambah B1 tambah X1 sama dengan C1, A2 X2 tambah B2 X2 sama dengan C2. Lalu kita akan buat ke dalam bentuk matriks, yaitu di sini ya. A1 A2 B1 B2 sama dengan XY C1 C2. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan dua variabel ke dalam bentuk matriks. Nah, lalu dari matriks ini kita bisa mencari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk mencari nilai X, itu kita mencari dari determinan X-nya, yaitu C1, C2, B1, B2 per determinannya A1, A2, B1, B2. Nah, ini adalah cara untuk mencari nilai X. Untuk mencari nilai Y, nah, ini adalah untuk mencari nilai Y. Bedanya itu di atasnya ya, yang ini DY, yang ini DX. Kalau bawahnya itu sama matriksnya. Nah, ini adalah cara untuk mencari nilai X dan nilai Y menggunakan determinan. Nah, kita langsung ke soal. Kita buat persamaan ini ke dalam bentuk umum determinan. Nah, ini tadi A1, X1, B1, Y1 dan nilai C1. Nah, kita langsung masuk ke bentuk umumnya, yaitu 3, 2, 2, 2 dan X, Y. Ada yang nggak cukup. 17.500 dan 13.000. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan berikut, bentuk umum determinan matriksnya. Sekarang kita langsung cari nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X-nya tadi dx per d, itu dx-nya berapa? Dx-nya itu 17.500 C1, lalu C2 13.000, lalu B1 dan B2 per nilai D-nya 3,
2. Nah, kita cari 17.500 dikali 2, 13.000 dikali 2. 13.000 dikali 2 lalu dikurangi. 17.500 dikali 2 itu 35.000 dikurangi 26.000 per berapa? Per 2. Karena 6 dikurangi 4 itu 2. 35.000 dikurangi 26.000 itu berapa? 9.000. 9.000 dibagi 2, 4.500. Jadi nilai X-nya itu adalah 4.500. Berarti harga satu pensilnya itu 4.500. Sekarang kita cari nilai Y. DY per D. Nah, nilai DY ini A1, ini A1 dan A2, lalu C1 kita C1, C2 per 3, 2. Nah, dari matriks ini 13.000 dikali 3, 2 dikali 17.500. 13.000 dikali 3 itu berapa? 39.000. 39.000 dikurangi 17.500 dikali 2. 39.000 dikurangi 3.500 itu berapa? 4.000. 4.000. Nah, matriks ini determinannya adalah 2. Berarti 4.000 dikurangi 2 yaitu 2.000. Berarti untuk nilai satu pulpennya yaitu 2.000. Nah, jadi kita sudah tahu harga dari satu pensilnya yaitu 4.500 dan harga dari satu pulpennya yaitu 2.000. Mudah kan menggunakan determinan matriks? Nah, lebih mudah. Ini adalah salah satu cara untuk membantu menyelesaikan persoalan persamaan linear dua variabel. Nah, karena kita sudah mempelajari determinan, sekarang kita langsung masuk ke materi inverse matrix. Kita ganti jadi inverse matrix. Nah, ada yang tahu inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikan dari sebuah matriks. Nah, apa tuh kebalikan dari sebuah matriks? Inverse adalah kebalikan dari sebuah matriks. Notasi yang digunakan untuk inverse matriks adalah menggunakan negatif 1 sebagai pangkatnya. Ini seperti ini. Saat ibu punya matriks A seperti biasa A, B, C, D. Nah, untuk notasi inverse matriks adalah A di atasnya menggunakan negatif 1. Ini adalah inverse matrix, notasi dari inverse matrix. Nah, rumusnya apa untuk inverse matrix? Inverse matrix yaitu bisa dilakukan jika nilai determinan tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kita akan menggunakan nilai determinannya. Sini rumus dari inverse matrix itu determinan matrix A kali D min B, C, A. Nah, ada yang berubah? Ya, betul. Yang berubah adalah nilai dari matriksnya. Ini anggota dari matriks ini berubah. Yang mana diagonal utama itu bertukar. Yang asalnya A di atas menjadi di bawah, asalnya D di bawah menjadi di atas. Nah, lalu diagonal keduanya yang ini itu kan menjadi negatif karena dia dikalikan negatif 1. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk inverse matrix itu diagonal utamanya dia akan bertukar tempat dan diagonal keduanya dia akan dikalikan negatif 1. Nah, sudah jelas tadi kenapa determinannya tidak boleh 0 karena dia akan membagi nilai determinannya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal inverse matrix. Ini nggak akan dihapus ya, biar ada catatannya. Misalkan di sini ada matriks B. Yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita cari dulu nilai determinan dari matriks B.
Nah, 1 dikali 4 itu 4, 3 dikali 2 6. Nah, nilai determinan matriksnya yaitu negatif 2. Apakah ini bisa langsung kita gunakan ke inverse matrix, ke langkah inverse matrix? Bisa. Kenapa? Karena determinannya tidak sama dengan 0. Kita langsung kerjakan. Sini ya. Nah, sekarang kita langsung saja mencari nilai inverse dari matriks B. 1 dibagi determinan dari B, kalikan nilai ini 4, negatif 2, negatif 3, 1. Nah, determinan dari matriks B itu adalah negatif 2, 1 per negatif 2, 4, ini 2, ini 3, 1. Nah, negatif 1/2 ini kalian kalikan ke dalam matriks tersebut. Nah, kita langsung kalikan ya. Negatif 1/2 dikalikan 4 itu berapa? Itu hasilnya adalah 2. Negatif 2. Nah, lalu negatif 1/2 dikali negatif 2 yaitu 1. Negatif 1/2 dikali negatif 3 yaitu 3/2. Dan negatif 1/2 dikali 1 yaitu negatif 1/2. Nah, jadi nilai dari inverse B yaitu negatif 2, 1, 3/2 dan negatif 1/2. Nah, sudah paham inverse matrix dan determinan matrix? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD tersebut itu ada bagian A dan bagian B. Untuk bagian A-nya kalian kerjakan secara berkelompok, dan untuk bagian B-nya itu kalian kerjakan secara individu. Oke, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Sekarang tiap kelompok akan memaparkan hasil dari pekerjaan LKPD tersebut. Silakan kelompok 1. Nah, oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Sekian untuk pertemuan kali ini, kita membahas mengenai determinan dan inverse matrix. Sebelum itu, Ibu akan mengulas kembali. Tadi apa itu determinan matrix? Determinan matrix adalah selisih perkalian antara diagonal utama dengan diagonal kedua. Nah, lalu inverse matrix. Inverse matrix itu apa? Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks. Tadi kalau determinannya itu 0, bisa dicari nggak matriksnya? Inverse matriksnya? Ya, nggak bisa. Jadi inverse matrix itu bisa dicari jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, jika tidak ada, jangan lupa dikerjakan. LKPD yang bagian B-nya secara individu itu akan dibahas di minggu depan, akan dikumpulkan di minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.